Ya, halo semuanya. Ternyata kardus-kardus bekas tadi bisa kita manfaatkan ya menjadi benda kerajinan. Salah satunya adalah alat cap batik. Ya, alat cap batik. Nah, sebenarnya kan dari logam. Nah, kita ternyata bisa membuat dari limbah kertas. Kita bisa manfaatkan limbah-limbah kertas tadi, karton tadi ya. Bagaimana cara membuatnya? Oke, kita lihat dulu apa saja peralatan dan bahannya. Yang pertama adalah karton bekas ya. Karton bekas apapun, bisa tempat pasta gigi, kemudian atau yang lainnya. Kemudian pensil juga diperlukan. Kalau perlu penghapus juga boleh diperlukan penghapus, apalagi penggaris, kemudian gunting, kemudian kertas untuk membuat desain, kemudian kita perlu papan juga. Papannya yang sudah kita potong ini nanti untuk membuat polanya ya begitu. Nah, ini seukuran dengan kertas nanti untuk membuat desain rencananya. Kemudian ini nanti untuk pegangannya, ukurannya seberapa, ini sebenarnya tidak ada ukuran patokan, tapi yang jelas ukuran ragam hias kita mau seberapa, kita membuat alat capnya mau seberapa. Kalau ini ukurannya kurang lebih 10 cm persegi gitu. Untuk pegangan ini juga menyesuaikan, nanti kita pasang begini ya. Kemudian apalagi alatnya adalah lem keras ya, yang ini cepat menempel, kemudian tidak mudah lepas. Oke, lalu kita coba lihat bagaimana cara membuatnya. Tahapan yang pertama, karton yang tadi kita miliki kita rapikan ya, dan pastinya sudah dibersihkan ya. Lalu kita ukur lebarnya, kita ambil 1,5 cm atau 2 cm. Kalau kartonnya tipis ambil aja 1,5. Kalau kartonnya tebal berani 2 cm, tapi jangan terlalu kecil ya, misalkan 1 cm gitu. Kalau 1 cm nanti akan kesulitan ketika mengecap ya. Nah, ini kita buat ukuran, kita buat pita kertas. Nah, kita buat sebanyak berapa, sebanyak mungkin sesuai kebutuhan kita. Sesuai gambar yang akan kita buat nantinya ya. Kalau sudah seperti ini, lalu kita potong. Kita potong yang rapi ya, usahakan tidak bengkok-bengkok, yang lurus ya. Nah, menjadi pita seperti ini ya. Oke, kalau kita sudah buat pita-pita sebanyak mungkin, tahapan selanjutnya apa ya, kita akan membuat gambar rancangannya terlebih dahulu. Ketika kita mau membuat sesuatu hal, baik itu karya seni apapun, kita harus membuat desainnya terlebih dahulu ya. Itu ya, kita buat desainnya terlebih dahulu di kertas ini menggunakan pensil. Misalkan kita buat desainnya seperti ini, atau boleh yang lain, boleh bebas. Ini menjadi ragam hias kita, karena nanti ketika ini dicapkan ke kain berulang kali, maka akan menjadi motif. Jadi kita hanya membuat satu ragam hias. Misalkan nanti bikin beda-beda bagaimana, ya berarti kita membuat cap yang lebih banyak lagi. Oke, kita mulai menggambar ya.
boleh flora, boleh fauna. Gambarnya yang sederhana saja, nggak usah yang rumit. Misalkan bentuk gajah, lalu ada yang kosong-kosong gini, boleh diisi, boleh dihias misalkan dengan lingkaran-lingkaran seperti ini ya, atau seolah-olah ini ada di tanah, itu boleh sebagai penghiasnya. Oke, nah kalau sudah punya desain, maka langkah selanjutnya adalah kita memindahkan desain ini ke papan. Memindahkannya bagaimana? Nah, kalau dijiplak kan nggak mungkin ya, bisa tapi menggunakan karbon ya. Ya mau nggak mau kita gambar ulang, tapi paling tidak kita sudah punya rancangan. Oke, kita gambar ulang di papan ya, cari yang rata, kita gambar ulang. Kalau beda bagaimana dengan gambar desain awalnya? Ya tidak masalah, kan ini kan namanya gambar rancangan. Kemudian ini yang nanti akan kita buat menjadi produk karya ya. Sudah ada gambarnya ya. Ekornya ini saya menggambar gajah, perlu dikasih hiasan sekalian ya, hiasan yang penuh ini ya, biar menarik ya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, maka selanjutnya adalah pita-pita ini tadi. Kita akan memasangnya di sini mengikuti pola gambar. Usahakan kita memulai dari yang dalam, hiasan dalam. Misalkan ini ada, loh ini lingkaran ini bagaimana membuatnya? Nah biar mudah, maka kertas ini kita serut terlebih dahulu begini ya. Pakai pensil kita tekan, kita tarik ya. Oke, kita tekan, kita tarik seperti ini. Jadi ini jadi melengkung-melengkung kayak gini, ini jadi lebih lentur begitu. Nah kita bisa membuat juga gulungan kecil seperti ini untuk membuat misalkan bagian mata ya. Nah gulungan kecil kayak gini. Nah seberapa sih ukurannya? Nah diperkirakan. Nah ini lalu kita potong, seberapa banyak sih ini ada gulungan-gulungan? Oh hanya satu aja untuk sini ya. Kemudian butuh apa lagi nanti? Oh ini butuh untuk, ini ada lengkungan kecil. Jadi nanti kita memasangnya berdiri kayak gini ya, pitanya ya, dan mengikuti polanya. Dan pastikan setiap potongan ya, tiap potongan ini lebarnya sama ya, ketika ditempelkan sama, karena kan nanti kalau beda-beda, ini kalau beda kayak gini gitu ya, nah nanti akan beresiko ketika mengecap
ya. Nah gini, ini harus rata ya, jadi nanti ketika mengecap pun akan menempel dengan baik, sempurna di kain. Karena kalau nggak rata nanti akan ada bagian yang tidak kena lilin malamnya. Oke. Oke, lalu cara menempelkannya ke papan, ini kertasnya kita letakkan dulu ya. Kita letakkan seperti ini, baru kita kasih lemnya ya. Nah, lemnya nggak usah banyak-banyak, hanya dikit aja. Terus kita tunggu aja seperti ini. Nanti ini akan merekat dengan kuat. Jangan terlalu banyak ya, tapi jangan pula terlalu sedikit. Kita pasang yang bagian-bagian dalam dulu. Usahakan lemnya yang ada ujungnya ini ya, jadinya lebih mudah nih kita mengelemnya, karena langsung ke bagian yang kita tuju gitu ya. Memang perlu ditekan sebentar kayak gini, lalu kita lepas. Ini sudah menempel ini ya. Pastikan ini tingginya sama. Kalau tidak sama nanti kita potong bagian yang tidak sama ya, itu. Oh ini ketinggian ya ternyata ya. Nah kita rapikan terlebih dahulu. Udah tuh, baru kita sempurnakan lagi. Oke, lalu kita ke bagian lain ya. Memang ini bagian yang agak rumit gini ya. Kalau membuat yang lengkung-lengkung, semakin rumit semakin menarik ya. Nah ngelemnya sedikit demi sedikit kayak gini, tunggu kering. Nah kalau sudah kering, nanti kita gerakkan kertas kita gerakkan, kasih lem. Jadi pasang dulu kertasnya ya, baru kasih lem ya. Kasih lem, kita gerakkan lagi sesuai gambar kita tadi. Wah yang ini lepas ternyata ya. Kalau ada lipatan-lipatan ya kita bentuk lipatan juga ya. Nah nanti kalau kita membuat kayak gini terus udah kita kasih kertas, ternyata kertasnya habis, bagaimana? Kita potong lagi, lalu kita sambung
Kalau ini nanti berhenti di bagian ujung, ini boleh dilanjut terus atau ini boleh dipotong-potong ya, misalkan kayak gini. Oh, ini agak ada kerumitan nih, saya potong aja untuk mempermudah. Nah, dipotong kayak gini karena ini sampai di ujung kayak gini. Lalu ini nanti ya kita mulai lagi dari sini ya, kita bisa membuat bentuk, kita ukur kayak gini dulu juga. Boleh nggak sih dibentuk dulu dari sebelum kita tempel? Ya boleh, bisa. Hanya kerumitannya adalah ketika kita menentukan ukurannya, kita sudah membuat bentuknya, ternyata ukurannya berbeda gitu ya dengan gambar ya. Nah, untuk membuat bagian yang rumit misalkan seperti ini kalau saya membuat belalai gajah, ini biar terlihat hidungnya begitu. Nah, ini lubang hidungnya begitu, kita buat lengkungan kecil kayak gini ya, lalu kita lem terlebih dahulu, kita sambung terlebih dahulu seperti ini, kita lem. Oke, tunggu sebentar, hati-hati ya, jangan sampai lengket menempel ke tangan. Baru kita pasang ke dalamnya. Nah, seperti ini, baru kita kuatkan dengan lem. Kita tempelkan bagian yang bawah, sudah. Sama pastikan yang ujung-ujungnya kayak gini. Ini sistemnya kayak ngelas ya, kayak patri. Nah, kita bisa kuatkan lagi dengan menekan. Sekali lagi hati-hati, jangan sampai kena tangan. Nah, ini udah hampir selesai. Ini membuat kukunya juga. Nah, kita pasang. Ini baru kita kasih lem. Kita kuatkan kayak gini ya. Nah, udah menempel. Biar kuat lagi, kita kasih tambah lagi pinggir-pinggirnya, biar nanti kalau dipakai untuk mengecap jangan sampai lepas. Hampir jadi. Tara, sudah jadi. Tunggu kering. Nah, tahap terakhir adalah kita memasang pegangannya ya. Nah, ini kita pasang sebaliknya. Ini untuk mempermudah, kita sebenarnya bebas memasang gini boleh, gini boleh, miring juga boleh. Tapi untuk mempermudah ya, ketika nanti posisinya seperti ini, kemudian ketika mau mengecapkannya seperti ini ya, biasanya untuk mempermudah megang. Nah, ini juga bisa sekaligus untuk menentukan posisinya, posisi arahnya biar enak. Kalau miring biasanya akan kesulitan nanti ketika mengepaskan, ketika mau mengecap ya. Kita pasang seperti ini saja ya, kita cari posisi yang ininya lurus ya. Nah, pemotongannya yang lurus seperti ini. Ini aja lebih enak. Kita letakkan dulu seperti ini, mengelemnya, baru kita kasih lem. Jadi jangan dikasih lem dulu baru dipasang ya, karena ini sifatnya seperti las. Nah, udah. Karena kalau kita pasang, kasih lem dulu baru kita pasang, ini biasanya sulit nempel. Nah, seperti ini ya. Sudah jadi.
ya menempel di tangan. Kalau menempel di tangan, bagaimana melepaskannya untuk membersihkannya? Nanti dicuci bisa bersih. Ya, dicuci bisa bersih. Selanjutnya kita bisa menguji cap ini. Ya, kita gunakan untuk mengambil lilin malam dan kita capkan ke kain. Ya, ingat ini cek rata ya, rata ya. Nanti bisa dicek dengan penggaris atau apa, ini bahwa ini rata. Kalau ada yang tidak rata, kalau misalkan itu kecil, kita bisa gunakan gunting ini ya, yang lengkung ya, gunting jahit biasanya untuk merapikan bagian yang enggak rata. Nah, jangan sampai nanti guntingnya juga kena lem ketika mengelem kertasnya ya. Oke, sudah. Oke, bisa mencoba? Silakan kalian mencobanya.